Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Beras memang ada kenaikan, kemudian telur juga ada kenaikan. Itu sebenarnya kenaikannya bukan karena kebutuhan masyarakat Kota Bau, tapi dari asal yang kenaikan. Ada salah satu peralatan yang belum kami miliki, yakni itu mobil tangga. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga beras dan telur di Kota Bau-Bau mengalami kenaikan. BPBD Bau-Bau membutuhkan mobil tangga untuk memangkas pohon rimbun di pinggir jalan. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Rabu 14 Desember 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kami update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Selasa sore 13 Desember 2022, selama 24 jam terakhir kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.117 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.702.132 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 3.402 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 6.506.007 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 32 orang sehingga total meninggal dunia menjadi 160.287 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga beras dan telur di Kota Bau-Bau mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Beras memang ada kenaikan, kemudian telur juga ada kenaikan. Itu sebenarnya kenaikannya bukan karena kebutuhan masyarakat Kota Bau, tapi dari asal yang kenaikan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagperin Kota Bau-Bau memastikan stok kebutuhan pokok aman untuk persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru. Namun, sebagian harga komoditas pangan mengalami kenaikan. Kepala Disperdagperin Bau-Bau Laode Ali Hasan mengungkapkan, harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan diantaranya beras premium dan telur. Namun kenaikannya tidak begitu signifikan, di kisaran 3%. Kenaikan harga dua komoditas tersebut ungkap Ali karena harga di daerah penyuplai yakni Sulawesi Selatan mengalami kenaikan imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Beras memang ada kenaikan, kemudian telur juga ada kenaikan. Itu sebenarnya kenaikannya bukan karena kebutuhan masyarakat Kota Bau, tapi dari asal yang kenaikan. Sekarang harga telur itu sudah 60.000 per rak. Jadi dari 55.000 sudah 60.000 per rak. Kalau beras? Harga beras itu ada daftar harganya ini. Harga beras 788 itu dari harga 11.800 menjadi 12.000 rupiah. Jadi kenaikannya 200 rupiah per kilo. Jadi kenaikannya kurang lebih 3% sebenarnya. Meski begitu, Ali mengatakan terhadap kenaikan harga tersebut pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antara lain terus melakukan pasar murah di semua kecamatan sejak Oktober 2022 hingga saat ini. Pasar murah tersebut, lanjut Ali, digelar di semua kecamatan dengan maksud mendekatkan pelayanan kepada warga sehingga jelang Nataru, warga tidak lagi harus ke pasar yang bisa saja berpengaruh secara psikologis terhadap kenaikan harga di pasaran. Sehingga memang kami sisir semua kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kota Bau-Bau untuk bagaimana gejolak harga itu tidak sampai mengalami kenaikan secara terus-menerus. Secara umum, Disperdagperin Bau-Bau mencatat harga komoditas pangan di Bau-Bau jelang Nataru masih fluktuasi atau ada yang turun, menetap, dan ada yang mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak begitu signifikan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah,
melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Sejumlah ibu rumah tangga di Kelurahan Gonda Baru Bau-Bau kembangkan sayuran organik. Sekali panen bisa menghasilkan 3 juta rupiah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani. Banyak masyarakat menganggap sayur organik lebih aman untuk dikonsumsi karena budidayanya tidak menggunakan zat kimia apapun baik saat penyemprotan maupun pemupukan. Hal itulah yang mendorong kelompok ibu rumah tangga IRT di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawalio, Kota Bau-Bau untuk membudidayakan tanaman organik khususnya sayuran. Jenis sayuran seperti cabai, kangkung, terong, sawi, timun, serta daun bawang tumbuh subur di dalam lahan garapan warga yang luasnya tak seberapa. Meski baru seumur jagung, pendirian tanaman hijau tersebut telah mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi warga pengelola. Sekali panen hasil penjualan sayuran yang dirintis sejak Juli 2022 itu telah mencapai 3 juta rupiah. Sumiati, ketua kelompok, menuturkan peminat sayuran organik bukan saja warga setempat, namun pembeli dari luar datang sendiri memetik sayuran pilihannya. 30. Sayuran apa aja ditanam, Bu? Termasuk terong, sawi kol, kangkung, daun bawang, lombok, timun. Ini hasilnya sudah dijual, Bu, ya? Sudah dijual. Untuk sementara kita punya hasil baru 1 kali panen sudah hampir 3 juta. Sumiati menyebutkan anggota kelompok sayur organik tersebut berjumlah 30 orang ibu rumah tangga. Seluruhnya mempunyai tanggung jawab secara berkala merawat kebun mini tersebut. Ketua TPPKK Bau-Bau, Ade Nur Santi Monianse, saat menyambangi lokasi penanaman sayuran tersebut mengapresiasi gerakan inovatif warga setempat. Bahkan ia mendorong kawasan tersebut menjadi agrowisata. Menurutnya gerakan kelompok warga Gonda Baru tersebut mendukung program ketahanan pangan keluarga serta upaya menekan inflasi daerah. Jadi kalau misalnya ada lagi datang masyarakat bisa sambil duduk-duduk, mungkin juga sekalian makan-makan. Karena ini kan sudah ada di sini. Mau buat terong yang tinggal kita dibakar, ada kita siapkan saja. Gerakan menanam sayuran di pekarangan rumah maupun mengembangkan sayuran organik secara berkelompok merupakan kegiatan pekarangan pangan lestari atau P2L. Salah satu keuntungannya meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan dan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, serta berorientasi meningkatkan pendapatan rumah tangga. Wadi Nuryani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. BPBD Bau-Bau membutuhkan mobil tangga untuk memangkas pohon rimbun di pinggir jalan. Sebab pemangkasan pohon dengan cara memanjat sangat membahayakan petugas BPBD. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, kembali Afriansyah. Ada salah satu peralatan yang belum kami miliki, yakni itu mobil tangga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau membutuhkan mobil tangga untuk memangkas pohon rimbun di pinggir jalan yang dikhawatirkan dapat menimpa warga atau pengendara yang melintas, apalagi saat cuaca ekstrim. Kepala Pelaksana Kalaks BPBD Bau-Bau, Laode Muslimin Hibali, mengungkapkan mobil jenis itu sangat diharapkan untuk memudahkan dan demi keamanan Satgas BPBD memangkas pohon rimbun di ketinggian tertentu. Ada salah satu peralatan yang belum kami miliki, yakni itu mobil tangga. Ya, kami inginkan mobil itu supaya kami tidak tergantung dengan instansi lain dalam rangka mengevakuasi kejadian-kejadian. Utamanya pohon-pohon kan repot sekali kalau satgasnya kami melaksanakan pemotongan pohon memanjat, repot dan berbahaya. Apalagi dia pegang sensor, sangat berbahaya. Ya, kecuali pakai mobil tangga itu bagus. Diakui Muslimin, pengajuan pengadaan mobil tangga tersebut sudah terlambat karena APBD 2023 telah ditetapkan. Namun begitu, pihaknya berharap pengadaan mobil itu dapat dianggarkan pada APBD perubahan 2023 mendatang agar pihaknya tidak bergantung pada instansi lain dalam rangka pemangkasan pohon. Dikatakannya, mobil jenis itu dilengkapi dengan fasilitas tangga otomatis untuk mencapai ketinggian tertentu sehingga memudahkan tim Satgas BPBD menjangkau titik pohon rimbun yang akan dipangkas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga beras dan telur di Kota Bau-Bau mengalami kenaikan. BPBD Bau-Bau membutuhkan mobil tangga untuk memangkas pohon rimbun di pinggir jalan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.